Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Senin 5 Juli 2021 kita bisa bertemu lagi di udara. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Yang pertama adalah pertanyaan, Mbah, benarkah COVID hanya mengenai orang-orang yang pelit? Kedua, benarkah COVID hanya mengenai orang-orang yang tidak beriman? Ketiga, apakah vaksin itu sudah ampuh otomatis mencegah terkena COVID? Demikian 3 pertanyaan saudara-saudaraku, mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, yaitu apakah COVID hanya mengenai orang yang pelit ataukah COVID hanya mengenai orang-orang yang tidak beriman? Maka orang-orang yang pelit maupun orang-orang yang tidak beriman bisa terkena COVID. Orang-orang yang dermawan, baik hati dan suka menolong juga bisa terkena COVID. Orang yang beriman juga bisa terkena COVID. Bahkan banyak ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah yang terkena COVID. Kita dengar Ustadz Zainal Abidin Samsudin LC juga pernah terkena COVID, terus juga yang lainnya. Jadi tidak benar pernyataan yang menyatakan bahwa COVID hanya mengenai orang yang tidak beriman, COVID hanya mengenai orang yang pelit, itu juga tidak benar. Siapapun orangnya, apakah itu beriman ataukah tidak, pelit ataukah baik hati dan suka menolong, kemungkinan terkena COVID tetap ada. Kenapa? Karena itu tadi, kita meyakini sesuai dengan firman Allah dalam surat Taubah ayat 51, Qul la yusibana ila ma katabahu Allahu lana wa maulana wa Allahu falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak sekali-kali menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan yang kepada Allah orang-orang yang beriman itu berserah diri. Jadi semuanya bisa kena, beriman ataukah tidak beriman, pelit ataukah tidak pelit. Perbedaannya adalah jika orang yang beriman, baik hati dan suka menolong itu terkena COVID, maka adalah sebagai ujian sekaligus sebagai penghapus dosa-dosanya. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang pelit, lebih-lebih tidak beriman dan juga pelit, dia terkena COVID, maka itu adalah sebagai peringatan supaya dia kembali beriman, supaya dia kemudian tidak pelit. Sedangkan orang-orang yang beriman, baik hati dan suka menolong, terkena COVID, maka merupakan ujian sekaligus untuk penghapus dosa-dosanya. Karena insya Allah dengan terkena penyakit, maka sayyiati atau keburukan atau kesalahan atau dosa-dosa orang yang beriman itu semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan diampuni dosa-dosanya. Karena itu kita ketika sedang sakit, maka kita memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan.
Allahumma rabbana siyadi bi ba'sa wasfi antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an qadiru sakoma. Ya Allah, Rabb manusia, Engkaulah yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak membawa penyakit. Kemudian juga kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kita pahala atas sakit yang menimpa diri kita. Kemudian apakah orang yang terkena atau orang yang sudah divaksin itu bisa terkena COVID? Kemungkinan itu tetap ada. Karena apa? COVID tidak COVID itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan vaksin itu hanyalah ikhtiar atau usaha dari manusia supaya tidak terkena COVID. Ada orang yang tidak divaksin COVID tapi kemudian tidak terkena COVID. Ada orang yang divaksin COVID tapi kemudian terkena COVID. Saya sudah divaksin 2 kali tapi tetap terkena COVID. Karena apa? Ini adalah murni takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, sudah divaksin 2 kali, saya tetap terkena COVID. Karena itu kita tidak boleh ngenteng nih. Tidak boleh kita kemudian sudah divaksin terus ngenteng nih, malah harus divaksin. Nah, tidak bisa seperti itu. Meskipun sudah divaksin, kita tetap ada kemungkinan terkena COVID. Karena itu meskipun sudah divaksin, tetap jaga jarak, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, makan makanan yang bergizi, dan juga kemudian pakai masker. Karena kemungkinan terkena COVID bagi orang yang vaksin itu tetap ada. Karena itu, saudara-saudaraku, selain kita jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan sanitizer, makan makanan yang bergizi, kemudian menghindari diri dari kerumunan, maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur yang panjang yang barokah, badan yang sehat yang barokah, ilmu yang banyak yang barokah, harta yang banyak yang barokah, bahagia sejahtera selamat dunia akhirat bagi diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, seluruh keturunan kita, dan kaum muslim pada umumnya. Ya Allah, Engkaulah Sang Maha Penyembuh. Semogalah COVID yang menimpa pada diriku khususnya dan kaum muslim pada umumnya, ya Allah. Allahumma rabbana siyadi fi ba'sa wasfi antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an yuqadiru saqama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.